Oke, wis kayak gini dek. Sudah. Ya. Mas David. Kayak gitu. Misal Demi. Enak kan oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang ada di sini. Terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan apa yang akan saya presentasikan dari kelompok saya terlebih dahulu terima kasih kepada Pak Solikin. Wis di papa dek. Orang papa. Wis siaran dek. Kesalahan fatal, Pak. Kira. Gagian dek. Gagi. Pas ngomong Pak Sodikin, udah beli Pak Sodikin, guys. Yuk. Yuk, oke. Les cup sih berapa? Oh, mainan. PRF sih. Oh, RF. Nah, yuk oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Sebelum saya menyampaikan apa yang akan saya presentasikan dari kelompok saya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Guru Pak Solikin, Pak Guru. Saya terus mengajar dan mentor bagi saya. Pak Guru. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 7 yang akan menyampaikan dengan judul prinsip kerja subscriber internet telepon yang disusun oleh Arif Winata, yaitu adalah saya sendiri, kemudian ada David Morris, dan kemudian Irma Sukmawati, dan ada Nur Arifah. Seperti yang kita tahu, prinsip kerja subscriber internet telepon adalah dengan utamanya itu adalah DSL modem, dengan kemudian dapat dihubungkan dengan internet di dalam PC Anda, kemudian di wallphone atau telepon yang berada di tembok, kemudian diteruskan terhubung hingga ke telepon Anda, diteruskan dari internet card dari dalam PC Anda, kemudian diteruskan ke dalam PC Anda. Sebelum lanjut ke penelitiannya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian daripada subscriber. Subscriber adalah teknologi penghubung dari data digital melewati kabel yang digunakan dalam bicara tentang jaringan telepon. Biasanya kecepatan umum dari DSL berkisar dari 128 kb per second sampai 24.000 kb per second. Tergantung dari teknologi DSL tersebut, kecepatan upload DSL lebih rendah dari download versi ADSL dan sama cepat untuk SDSL. Kemudian ada pengertian DSL. Subscriber DSL merupakan teknologi modem yang menggunakan jalur telepon yang sudah ada untuk menyalurkan data dengan bandwidth yang lebar, seperti multimedia dan video. Salah satu contoh yang menggunakan DSL di Indonesia adalah PT Telkom, dahulu bernama Spidey. Digital subscriber line atau DSL mempunyai 3 komponen penting, diantaranya yang pertama ada DSL transceiver. DSL transceiver terdiri dari high pass filter atau HPF dan low pass filter atau LPF yang berfungsi memisahkan voice band dengan frekuensi yang lebih tinggi. Voice band ditransmisikan ke jalur telepon ke pelanggan, sedangkan range frekuensi yang lebih tinggi digunakan untuk kecepatan data tinggi antar PC. Yang kedua ada filter, digunakan untuk memisahkan jalur data dan jalur suara. Biasanya disediakan oleh ISP satu paket dengan DSL modem. Yang ketiga ada DSLM. DSLM berfungsi menerima sinyal dari pelanggan DSL dan meneruskan ke telepon berkecepatan tinggi menggunakan teknik multiplexing. DSLM terhubung dengan line DSL dengan kombinasi asynchronous transfer mode atau ATM, frame relay atau IP. DSLM memiliki fungsi sebagai berikut. Kemudian ada prinsip kerja subscriber pada internet telepon. Asymmetric Digital Subscriber Line atau ADSL
menggunakan kabel telepon yang telah ada, jadi bukan fiber optik. ADSL juga dijuluki revolusi di bidang internet atau istilah aslinya broadband. ADSL mampu mengirimkan data dengan kecepatan byte yang tinggi berkisar antara 1, MB per second hingga 8 MB per second untuk arah downstream sentral hingga ke arah pelanggan, dan antara 16 KB per second sampai 640 KB per second untuk arah upstream pelanggan sampai ke sentral. Kemudian transmisi ADSL inilah yang mampu mengirimkan layanan interaktif multimedia melalui jaringan akses tembaga. ADSL sendiri merupakan salah satu anggota dari DSL family. Teknologi SDSL sendiri mempunyai berbagai macam variasi. Kemudian ada pengertian ADSL. ADSL merupakan singkatan dari Asymmetric Digital Subscriber Line, yaitu suatu bentuk teknologi pada komunikasi data yang dapat mentransmisikan data dengan cepat yang tinggi melalui kabel tembaga telepon dan memiliki sifat asimetrik. Sifat asimetrik maksudnya bahwa data ditransferkan dengan kecepatan berbeda dari satu sisi ke sisi lainnya. Kemudian ada pengertian SDSL. SDSL atau Symmetric Digital Subscriber Line adalah layanan akses internet kecepatan tinggi dengan pencocokan upstream dan downstream kecepatan data. Artinya, data dapat dikirim ke internet dari mesin klien atau diterima dari internet dari mesin klien atau diterima dari internet dengan ketersediaan bandwidth yang sama kedua arah. Biasanya layanan DSL adalah asimetris ADSL dengan sebagai besar bandwidth yang disediakan untuk menerima data, tidak mengirimnya. Layanan SDSL biasanya digunakan oleh perusahaan dengan kehadiran kebutuhan dari VPN, extranet atau intranet. Kemudian ada instalasi subscriber secara umum di internet telepon. Yang pertama, melakukan dial-up. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk terkoneksi dengan internet. Salah satu caranya adalah koneksi internet dengan dial-up, yaitu akses internet dengan menggunakan jalur telepon. Untuk melakukan koneksi ini, perangkat yang dibutuhkan adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, siapkan satu unit komputer. Yang kedua, satu modem, satu sambungan telepon. Dan hal yang harus dilakukan adalah berlangganan ke salah satu ISP terdekat untuk memasang modem ke komputer, menginstal software internet yang disediakan oleh ISP, menghubungkan komputer dial-up ke ISP. Isi bos. Yang terakhir adalah langkah-langkah menghubungkan komputer ke internet menggunakan ISP telepon instan. Yang pertama adalah klik start, kemudian klik program, klik aksesoris, kemudian lanjut dengan communication, dan kemudian pilih network connection. Yang kedua adalah get a new connection. Yang ketiga adalah klik next kotak dialog new connection. Yang keempat pilih connect ke internet lalu klik next ke dialog network connection type. Yang kelima pilih Dode. dialog packing type. Yang keenam adalah pilih connect using dial-up modem, kemudian klik next kotak dialog internet connection. Yang ketujuh adalah pilih modem analog. Yang Anda gunakan untuk dial-up modem internet pada komputer desktop. Jika perlu melakukan instalasi modem dari proses silakan install ketika menginstal sistem operasi atau telephone. Yang terakhir adalah ketik Telkomnet instan pada kotak PHP. pada kotak ISP Anda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, boleh silakan ajukan. David. Perkenalkan, nama saya David Boris. Berubin menanyakan tentang apa saja keuntungan dari teknologi DSL. Yang murah, Ben. Jadi saudara David ini menanyakan apa saja keuntungan daripada teknologi DSL. Saya akan menjawab. Yang pertama, keuntungan dari DSL adalah koneksi internet yang cepat dan juga tinggi. Yang kedua, data yang sudah terjamin dengan baik dan juga secara lengkap. Yang ketiga adalah
Yang ketiga adalah koneksi yang bisa dihubungkan ke jalur ISP tanpa memungut biaya sebesar per menitnya. Bila ada pertanyaan lagi, silakan. Arifah, Kenalkan, nama saya Nur. Bertanya, apa saja kerugian teknologi DSL? Ya, baik. Kalau saudara David menanyakan apa saja keuntungannya, sedangkan saudara Arifah ini menanyakan apa saja kerugiannya. Adapun kerugian dari pada teknologi DSL adalah yang pertama adalah biaya antara pemasang kabelnya, karena begitu dengan memasang jaringan DSL tersebut maka jaraknya itu akan sangat diperhitungkan. Yang kedua adalah adanya kuat dan koilis yang akan membantu menghambat pertumbuhan jaringan tersebut. Yang ketiga adalah adanya coverage yang tidak akan stabil. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan yang kurang berkenan dari Anda. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Warahmatullahi wabarakatuh. tuh. PT. Aspek.